من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur dan rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bil wasilah bi qouli alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya pada sampai saat ini kita masih diberi nikmat Allah yang begitu banyak. Di antaranya nikmat sehat walafiat, sehat kekuatan, sehat panjang umur dan sehat kesempatan, sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan serahkan amal ibadah kita pada hari itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat seiring salam semoga Allah tetap limpahkan curahkan kepada kekasih panutan umat baginda Rasul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan limpah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah bisa menjalankan sunnah dan ajarannya, sehingga dengan izin ridha Allah kita di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelumnya khatib berwasiat bagi diri pribadi dan para jamaah, mari kita sama-sama meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kalimat takwa yaitu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dengan berusaha semaksimal mungkin dan berusaha meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang Allah, yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin pula. Karena bagaimanapun kita sadar ataupun tidak, kehidupan manusia, kehidupan di alam dunia ini adalah suatu saat ada batasnya dan tidak ada yang abadi. Hari berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti abad. Suatu saat akan tiba waktunya, yaitu kita yang namanya maut ataupun mati. Maka dari itu, di dalam kesempatan kita masih diberi umur panjang yang barokah, diberi kesempatan Allah, mari kita gunakan waktu luang kita, waktu sehat kita, waktu muda kita, waktu hidup kita sebelum kita menghadap Allah. Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, berwasiat kepada kita, berpesan kepada kita, iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihatika qabla sahamika, wa ginaka qabla faqrika, wa barakaka qabla syughulika, wa hayataka qabla naumika. Gunakan 5 waktu, gunakan 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Gunakan waktu itu dengan sebaik mungkin sebelum yaitu datang hari Tuhan.
Gunakan waktu mudamu untuk beribadah, untuk bekerja dan apapun dengan semaksimal mungkin sebelum datang hari tua. Karena kalau sudah hari tua, semua akan berkurang, tenaga, pikiran, fisik dan lain sebagainya. Waktu masih muda tentunya kita masih penuh semangat, masih penuh kekuatan, dan masih penuh kita untuk apapun yang kita lakukan. Yang kedua, wasihataka qabla sakamika. Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakit. Kita semua mengalami sakit. Tidak ada antara kita yang tidak sakit selama hidup. Karena itu bagian dari kehidupan kita. Kita bisa merasakan betapa tidak enaknya ketika ada sakit. Jangankan untuk bekerja, untuk beribadah, untuk makan, untuk tidur pun kita tidak merasakan nikmat. Maka dari itu, mumpung kita sehat, mari kita berlomba-lomba untuk selalu berusaha ibadah, vertikal ibadah, hablum minallah, ibadah hablum minannas, juga kita bekerja dan berusaha apapun untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waqinaka qabla faqrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskin. Selagi kita diberi amanah Allah berupa harta yang berlebih, maka kita gunakan berinfak sedekah di jalan Allah. Kita gunakan untuk bersedekah, dan juga di sebagian harta kita adalah ada hak bagi mereka yang membutuhkannya. Karena apapun sebenarnya di dalam beramal sedekah bukan harus dengan harta benda, dengan pikiran, dengan kekuatan, dengan tenaga apapun. Tapi kalau kita dititipkan oleh Allah dengan harta, maka kita gunakan harta kita di jalan Allah yang nantinya akan memberi syafaat kita, yang akan menemani kita dalam kubur, dan akan yang kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pesan Rasulullah, wa faraqaka qabla suqlika. Gunakan waktu luang sebelum datang waktu sempit. Datang waktu luang kita masih banyak, yaitu waktu longgar kita, diantaranya setelah kita sehat, kita muda, dan kita banyak harta. Bagian dari ketiga, yaitu pesan Rasulullah, ketika kita waktu luang kita, longgar kita, banyak kesempatan kita, jangan kita sia-siakan untuk waktu yang tidak ada manfaatnya. Mari kita pergunakan yang sebaik mungkin. Fastabiqul khairat, berlomba dalam hal kebajikan menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5, pesan dari Nabi, yaitu wahyataka qabla mautika. Gunakan masa hidup sebelum masa mati. Ini rangkaian, yaitu terakhir, yang keempat, bahwa semua, bahwa kita dari muda, dari sehat, dari luar, yang akhirnya menuju titik terakhir yang namanya maut. Dan yang namanya maut adalah suatu yang pasti, yang tidak bisa ditawar lagi, yang tidak bisa dihindarkan lagi. Dan kadang kita lalai, kita lupa, kita kejar apapun sampai kadang kita melupakan kewajiban kita, kita melupakan bahwa kita akan maut. Tapi di sisi lain, bahwa setelah kita maut, apapun yang kita cari, apapun yang kita kumpulkan, apapun yang kita simpan, adalah tidak akan ikut menemani kita, yaitu ke alam kubur. Di sisi lain, Rasulullah SAW bersabda, yaitu yatba'ul mayata salasa wa yarji'u isnan wa yabqa ma'ahu waqid yatba'uhu wa ahluhu wa maluhu wa amaluhu fa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang artinya, yang mengikuti mayit sampai ke alam kubur adalah 3 perkara, atau 3 macam. Yang 2 akan kembali, dan yang 1 akan tetap bersama di dalam kubur. Yang mengikuti adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang kembali yaitu keluarganya dan hartanya.
dan yang tetap bersama menemani dalam kubur adalah amalnya. Bapak hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, kita sadari bahwa kalau kita sudah meninggal dunia, semua apapun itu akan terputus kecuali 3 hal, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Idza matal insanu inqata'an anhu amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u." Semua akan terputus ketika kita meninggal dunia kecuali 3 hal. 1. Sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh, anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka dari itu selagi kita masih hidup perlu kita siapkan 3 hal sebelum kita datang ajal nanti. 3 hal yang perlu kita siapkan adalah, yang pertama, kita harus punya amalan andalan. Dalam hal ini perlu dicontohkan, yaitu dalam sabda Rasulullah yang bernama Qadah bin Nu'man. Beliau adalah selalu mendapatkan suratul Ikhlas. Beliau sholat tahajud rakaat pertama, rakaat kedua selalu membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu beliau adukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Rasulullah bertanya, kenapa kalian setiap sholat tahajud membaca surat Al-Ikhlas? Jawab beliau sahabat, saya adalah cinta suratul Al-Ikhlas, di dalamnya itu mengesahkan Allah dan semua ketergantungannya pada Allah. Ya Rasulullah, engkau adalah ahli surga, karena kecintaannya yang mendawamkan salah satu yaitu surat Ikhlas. Yang kedua, kisahkan Bilal bin Rabah, yaitu waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, sendalnya Bilal bin Rabah sudah kedengaran di surga. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, apa yang kau lakukan, apa yang kau dawamkan sampai sendalku pun sekarang sudah kedengaran di surga, menunggu di surga? Bahwa beliau adalah, saya selalu menjaga kesucian, selalu berwudu. Setiap batal saya wudu, dan setelah wudu saya sholat 2 rakaat sampai akhir hayat. Maka dari itu kita perlu punya amalan andalan. Banyak diantaranya, apakah itu sholat duha, apakah itu bacaan Al-Quran. Sebelum tidur kita baca surat Al-Mulk atau Al-Waqiah atau yang lain, atau pada maghrib kita baca satu surat, salah satu sampai tak pada waktunya, atau pada subuh atau sedekah subuh. Sebelum kita subuh kita datang ke musola memasukkan seberapapun yaitu kita sedekahkan, karena Allah cinta yang amalannya dikejar-kejar rutin walaupun sedikit. Maka dari itu mudah-mudahan kita dikuatkan bisa mendapatkan yang nantinya akan menjadi teman kita, menemani kita yang abadi di dalam alam barzakh nanti. Yang kedua, hal yang perlu kita siapkan, bekal yang kita perlu siapkan adalah kita harus punya amal jariah. Jadi sampaikan bahwa semua kalau sudah meninggal putus kecuali amal jariah, sedekah jariah. Apa itu? Baik kita membantu pembangunan masjid, pembangunan musola, jembatan dan sebagainya. Apapun sesuatu yang dibangun untuk kepentingan orang banyak digunakan untuk kebaikan, insya Allah akan menjadi amal jariah dan mengalir pahalanya sampai kita pun yaitu dipakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang perlu kita siapkan adalah kita selalu berdoa, mohon kepada Allah agar di akhir hidup kita dimatikan dengan husnul khotimah. Karena banyak di antara kita yang awalnya yaitu taat beriman, selalu soleh, tetapi di akhirnya
yaitu nauzubillah mereka mati dengan suul khotimah. Maka apa yang biasa kita lakukan insya Allah akan biasa kita biasa juga nanti di penutup akhir kita. Kalau kita biasa membaca Al-Quran, insya Allah semoga kita akhir hidup dengan baca Al-Quran. Kalau kita biasa ke masjid, ke musola, ibadah berjamaah, insya Allah semoga akhir hidup kita yaitu diakhirkan dengan sholat berjamaah dan sebagainya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kesempatan berbanyak sekali ini kita diberi kepada Allah bisa menjalankan apa yang diberikan Allah dan sunnah Rasul, dan kita selalu yaitu punya dan berusaha punya andalan amalan yang nantinya kita bawa sampai ke alam kesehatan. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amara wa tanha amma naha wa lam anna Allah amarakum bi amri wa da'a bi nafsi wa zarbi malaikati bi kursi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Warḍallahumma anil khulafa'ir rasyidin syadadina Abi Bakrin as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa wajah wa an baqiyati sahabati wa tabi'ina wa tabi'in bi ihsan ila yaumil wa du'ana amahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qarib wa mujibud da'wat ya hajar. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sa'li, Allahumma afina fi wasli la ilaha illa anta, Allahumma bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. واذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم